Lu udah beli buku Atomic Habits, dengerin podcast finansial tiap pagi pas berangkat kerja, tapi pas tanggal 20 ke atas, isi dompet lu tetap aja bikin mau nangis. Jujur sama gua, lu tuh sebenarnya belajar buat maju, atau cuma kecanduan dopamin seolah-olah udah berbuat sesuatu padahal hidup lu jalan di tempat. Ini realita pahitnya. Lu lagi terjebak di lingkaran setan edutainment. Cuma nonton biar ngerasa pinter, tapi miskin aksi. Lu bangga dibilang kutu buku, padahal kenyataannya lu cuma penakut yang berlindung di balik tumpukan teori, karena takut menghadapi kenyataan bahwa mengeksekusi itu jauh lebih berdarah-darah dibanding sekadar membaca. Otak kita itu pinter banget nipu diri sendiri lewat yang namanya illusion of competence. Lu ngerasa udah menguasai satu hal cuma karena lu sering baca tentang itu. Faktanya, mayoritas anak muda usia 20-35 tahun di Indonesia ngalamin kecemasan finansial akut bukan karena kurang informasi, tapi karena mereka overload informasi tanpa adanya integrasi sistem dalam hidup mereka. Lu tahu teorinya, tapi lu buta cara eksekusinya. Lu tahu harus investasi, tapi lu nggak tahu cara menghentikan kebocoran halus di dompet lu sendiri. Lu mungkin mikir masalahnya ada di modal yang kurang atau nasib lu yang emang lagi apes. Tapi dengerin baik-baik. Masalah sesungguhnya adalah lu nggak pernah menghubungkan isi otak lu, isi dompet lu, sama isi dapur lu secara sistematis. Hari ini, di channel Ngerti Pola, gua nggak bakal ngasih lu motivasi sampah yang bikin lu semangat sesaat terus loyo lagi besok pagi. Gua nggak bakal ngasih lu teori kosong. Hari ini kita bakal bongkar habis kenapa ilmu lu yang segunung itu nggak menghasilkan Rp1 pun. Tapi sebelumnya, intro dulu. Oke, mari kita langsung hantam ke akar masalahnya. Kenapa banyak dari kita yang masih bermental tempe, begitu dikasih ide bisnis, langsung bilang, gua nggak ada modal. Dikasih tahu cara kelola duit, bilangnya, gaji gua aja pas-pasan. Ini bukan masalah ekonomi makro kawan. Ini masalah mindset lu yang udah kadung nyaman jadi korban keadaan. Lu maunya hasil instan tapi usahanya minimal. Itu namanya mimpi di siang bolong. Kenapa mental tempe itu terbentuk? Karena ada disintegrasi total antara 3 pola dasar dalam hidup lu, mindset, keuangan, dan bisnis. Pahami hook penting ini baik-baik. Mindset tanpa keuangan adalah semangat yang tidak kemana-mana. Keuangan tanpa bisnis adalah potensi yang terbatas. Dan bisnis tanpa mindset adalah yang paling cepat menyerah. Ketika salah satu pola ini pincang, mental baja yang lu dambakan itu nggak bakal pernah terbentuk dalam diri lu. Bayangin lu pengen mulai bisnis sampingan, tapi tiap hari kepala lu pusing mikirin cicilan pinjol konsumtif yang bunganya terus mencekik. Lu nggak bakal punya kestabilan emosi buat ngambil keputusan strategis yang diingin. Mindset lu otomatis terkunci di mode bertahan hidup, alias scarcity mindset. Setiap kali lu ngelihat saldo rekening lu berkurang dikit buat modal, lu langsung tremor dan panik. Makanya, belajar terus-menerus itu cuma jadi tameng psikologis lu buat menunda kegagalan. Lu takut gagal di dunia nyata, makanya lu memilih untuk pura-pura sibuk belajar teori baru. Padahal itu cuma alibi busuk untuk menunda aksi. Sekarang, buang semua alasan lu. Kita nggak butuh teori langit yang bikin pusing kepala. Gue bakal kasih lu 5 langkah konkret, step by step, yang bisa dan wajib lu lakuin malam ini juga begitu video ini selesai. Nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu hari Senin. Langkah pertama, audit 3 pola sekaligus dalam hidup lu secara tertulis. Ambil kertas atau buka aplikasi notes di HP lu sekarang. Di kolom mindset, catat apa ketakutan terbesar lu tentang uang. Apakah lu takut rugi, atau sebenarnya lu takut sukses karena lu nggak siap keluar dari zona nyaman lu. Di kolom keuangan, buka mutasi rekening bank lu 30 hari terakhir, catat kemana perginya setiap rupiah secara presisi, tanpa ada yang ditutupi karena gengsi. Di kolom bisnis, catat berapa banyak sumber pendapatan yang lu punya saat ini. Kalau cuma satu dari gaji kantor, tulis di situ dengan huruf besar. Satu sumber pendapatan sangat rawan runtuh. Langkah kedua, identifikasi mata rantai terlemah dalam hidup lu. Rantai besi itu selalu putus di mata rantai yang paling lemah, bukan yang paling kuat. Lihat hasil audit lu tadi secara objektif. Apakah lu tipe yang jago nyari duit, tapi selalu habis nggak bersisa karena gaya hidup? Berarti pola keuangan lu yang rusak. Atau lu punya modal tabungan dan tahu cara kelola duit, tapi lu ketakutan setengah mati setiap kali mau coba mulai bisnis. Berarti pola mindset lu yang macet. Cari satu titik terlemah yang paling merusak sistem hidup lu saat ini. Langkah ketiga, perbaiki mata rantai terlemah. Dulu sebelum mengoptimalkan yang lain. Jangan serakah pengen benerin semuanya sekaligus dalam satu malam karena itu nggak bakal berhasil.
Kalau hasil audit lu menunjukkan bahwa keuangan lu berantakan karena utang konsumtif, lupakan dulu mimpi bikin startup atau bisnis kuliner yang butuh modal besar. Fokus beresin cash flow lu terlebih dahulu, pangkas semua pengeluaran gengsi tanpa ampun, dan amankan dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan lu. Setelah pondasi keuangan ini stabil, baru otak lu punya ruang napas yang cukup jernih untuk memikirkan strategi bisnis. Langkah keempat, bangun sistem review mingguan 15 menit. Ini kunci konsistensinya yang sering dilewatkan banyak orang. Jangan pernah evaluasi diri cuma setahun sekali, pas bikin resolusi tahun baru yang akhirnya cuma jadi wacana di kertas usang. Setiap hari Minggu jam 8 malam, matikan semua notifikasi sosial media lu. Luangkan waktu tepat 15 menit untuk mengevaluasi 3 pola tadi. Apakah mindset gue minggu ini produktif atau destruktif? Apakah pengeluaran gue terkontrol sesuai budget? Apakah ada progres konkret pada bisnis atau side hustle gue minggu ini? Langkah kelima, simpan satu framework navigasi sederhana. Buat satu kalimat kompas yang lu taruh di lock screen HP lu atau di meja kerja lu agar lu selalu diingatkan setiap hari. Kalimatnya, apakah keputusan yang gua ambil detik ini sedang memperkuat mindset, menyehatkan keuangan, atau membangun bisnis gua? Jika jawabannya tidak untuk ketiganya, segera stop tindakan tersebut dan kembali ke jalur yang benar. Ini adalah filter otomatis agar lu nggak gampang terdistraksi oleh tren investasi bodong atau godaan konsumtif sesaat. Gak ada lagi alasan buat ngomong, gua nggak punya modal, atau gua nggak tahu harus mulai dari mana. Gua udah bentangkan jalurnya di depan mata lu sekarang, gua udah pretelin solusinya secara gamblang tanpa ada yang disembunyikan. Sekarang, bolanya ada di tangan lu sendiri. Mau tetap jadi penonton yang hidupnya stagnan dan cuma bisa ngeluh meratapi nasib, atau mau jadi eksekutor sejati yang punya mental baja dan siap berubah secara finansial? Ingat baik-baik, pengetahuan tanpa tindakan nyata itu sia-sia. Tapi tindakan tanpa sistem yang terintegrasi itu merusak diri sendiri. Mulai hari ini, tantangan praktis buat lu. Tulis satu pola paling lemah yang lu miliki saat ini di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun diskusi yang jujur di sini. Simpan video ini sekarang juga biar lu bisa tonton ulang pas lu mulai males atau kehilangan arah di tengah jalan. Ingat, satu pola kecil untuk versi terbaikmu ya. Gua tunggu aksi nyata lu.